Good morning, students. With Mr. Chandra, today you will learn about healthy habits, kebiasaan-kebiasaan sehat. We will learn about healthy habits and also about common sickness, penyakit-penyakit yang biasa menyerang. We will learn asking people condition and show sympathies and giving advices. Kita akan belajar cara menanyakan kondisi seseorang dan juga bagaimana menunjukkan rasa simpati dan juga memberikan saran. Do you have healthy habits? Apakah kalian memiliki kebiasaan-kebiasaan hidup sehat? Mr. Anda akan berikan beberapa contoh kebiasaan hidup sehat yang bisa kita lakukan ataupun mungkin sudah kalian lakukan di rumah kalian. Healthy habits for healthy you and me. First, wash your hands to keep them clean. Cucilah tanganmu untuk menjaganya tetap bersih. Don't forget to use running water and soap. Ya, gunakanlah air mengalir dan sabun ya ketika mencuci tangan. Brush your teeth for a bright smile. Gosoklah gigimu agar senyummu menjadi cemerlang. Take a bath or shower every day. Mandilah setiap hari. Comb your hair. Cut your nails. Eat healthy food. Jangan suka pilih-pilih makanan ya. Kalian harus makan secara seimbang. Makan makanan yang sehat. Fish, vegetable, meat, fruit. Nah, itu harus secara seimbang. Drink plenty of water. Minumlah air yang banyak. Untuk menjaga kondisi tubuh dan juga untuk membersihkan bagian dalam tubuh, kalian harus minum air yang banyak. Get enough sleep. Tidurlah yang cukup. Tidur sangat penting bagi pertumbuhan kalian. Ketika kalian tidur, sel-sel tubuh kalian akan bekerja untuk pertumbuhan tubuh kalian. Jadi kalian harus tidur yang cukup, terutama di malam hari. Jangan dipakai untuk begadang nonton film ataupun main game ya. Apalagi kan sekarang kalian tidak belajar di sekolah ya, jadi tidak perlu bangun pagi gitu ya. Get enough sleep. Next, do enough sport. Berolahraga yang cukup. Nah, ini adalah beberapa healthy habits, kebiasaan hidup sehat yang bisa kalian lakukan di rumah. Why do we need to have healthy habits? Kenapa sih kita harus memiliki kebiasaan hidup yang sehat? First, make us fresh and ready to do our activities. Membuat kita segar dan siap untuk beraktivitas. Pasti kalian merasakan beda kalau pagi-pagi belajar, mandi dulu, sarapan dulu, pasti rasanya akan berbeda dengan yang cuma bangun, cuci muka, dan langsung pegang gadget untuk belajar. Pasti akan lebih segar, lebih siap belajar ketika kalian sudah mandi, pakai pakaian yang bersih, dan sudah sarapan. Make our body strong. Membuat tubuh kita kuat. Ya, berolahraga dan makan makanan yang sehat pasti akan membuat tubuh kita menjadi lebih kuat. We will not get sick easily. Ya, kita tidak akan mudah terserang penyakit. Help us grow up happily. Membuat kita tumbuh dengan gembira. Kalau kita pertumbuhannya baik, pasti kita akan menjadi semakin gembira. Salah satu alasan untuk kita hidup sehat, memiliki kebiasaan hidup sehat, adalah agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, now we will talk about common sickness, penyakit-penyakit yang biasanya
menyerang kita ya, yang biasa kita dapatkan. Pastinya kalian pernah mengalaminya. The first one is sakit kepala. Bahasa Inggrisnya adalah headache. Headache. Head itu kepala, ache itu sakit. Walaupun tulisannya CH itu bukan dibaca C ya, tetapi dibaca bunyinya adalah K. K, bukan C. Maka kalian membacanya adalah headache. Headache. Ache itu adalah sakit atau pain, rasa sakit. Jadi ini rasa sakit di kepala, kita menyebutnya headache. Kalau ini adalah rasa sakit di perut. Perut adalah stomach. Jadinya adalah stomachache. Stomachache. Nah, stomach juga CH di belakang, tetapi dibunyinya adalah bunyi K. Stomach. Stomachache. Sakit di gigi. Gigi adalah tooth. Berarti kalau sakit giginya adalah toothache. Toothache. Kalau yang ini, ketika temperatur kita naik, diukur pemakai termometer, fever. Fever. Demam. Next. Batuk. Dalam bahasa Inggris adalah cough. Cough. Selanjutnya, ketika hidung kita meler, ya ada ingus keluar terus, bersin-bersin, ya kita menyebutnya kita terkena penyakit flu. Flu. Selanjutnya, mata kita merah, sakit. Sakit mata. Tetapi di sini kita tidak memakai ache ya. Kita tidak bilang eye ache, tetapi kita memakai sore eyes. Sore eyes. Ya, sore eyes. Nah, ini adalah sakit tenggorokan. Kita tidak memakai kata ache juga, tetapi kita memakai kata sore. Sore throat. Sore throat. Oke. Jadi ini beberapa common sickness yang biasanya setiap orang terkena. Headache, stomachache, toothache, fever, cough, flu, sore eyes, sore throat. Let's study this dialogue. What's the matter? I have a stomachache. Poor you. You shouldn't eat spicy food. Yes, thank you. Ini adalah percakapan antara James dengan Steve. Ternyata Steve terkena sakit perut, stomachache. Lalu James memberikan saran, you shouldn't eat spicy food. Kamu seharusnya tidak makan makanan yang pedas. Nah, ini contoh dialog menanyakan kondisi seseorang. Sekarang kita akan lihat satu persatu bagaimana cara membuat. To ask a person about their condition. Untuk menanyakan kondisi seseorang, kita bisa memakai ekspresi berikut. Are you alright? Are you okay? What's the matter? Apakah kamu baik-baik saja? Are you alright? What's the matter? Apa yang terjadi? Atau ada masalah apa? Nah, jika kita mau memberitahukan kepada seseorang bahwa kita tidak merasa baik, ya, kita sedang sakit, kita bisa memakai ekspresi berikut ini. Not really. Are you alright? Not really. I'm sick. I'm not okay. Atau kita bisa juga menyebutkan penyakit yang kita sedang dapat. I have a, lalu diikuti dengan penyakitnya. I have a headache. I have a toothache.
To show sympathy, untuk menunjukkan rasa simpati. Ketika kita mendengar seseorang sakit, kita menunjukkan rasa simpati, kita bisa memakai kalimat seperti berikut. Poor you. I'm sorry to hear that. Ya, kata poor bisa berarti miskin, tetapi di sini artinya bukan miskin kamu gitu ya. Tetapi di sini adalah rasa kasihan ya. Malangnya kamu gitu ya. Atau kasihan ya, seperti itu. Nah, tidak cuma menunjukkan simpati, kita bisa juga memberikan saran kepada teman kita. Kita bisa menggunakan kata should. You should. You should take a rest. Kamu harus beristirahat. You shouldn't. Kamu jangan. You shouldn't eat spicy food. Kamu jangan atau kamu tidak boleh makan makanan yang pedas, spicy. Don't forget to. Don't forget to brush your teeth. Jangan lupa menggosok gigi. Don't forget to. It's better for you to. Lebih baik jika kamu, ya, better lebih baik. It's better for you to see the doctor. Lebih baik kamu pergi ke dokter. Kata see di sini bukan artinya melihat dokter. Setelah itu udah, ya. Maksudnya di sini see the doctor itu adalah kamu mengunjungi dokter untuk mendapatkan pemeriksaan. Bukan cuma melihat langsung sembuh, bukan ya. Let's study another dialogue. Are you alright? Not really. What's the matter? I have a toothache. You should go to the dentist. Thank you, I will. Oke, percakapan ini antara Lala dan Mimi. Ya, Mimi ternyata sakit gigi. Makanya Lala memberikan saran untuk pergi ke dentist, dokter gigi. Let's practice. Now we will practice make a sentence based on the pictures. Ada gambar, lalu kita akan membuat kalimat yang baik. Gambar pertama. Ada gambar anak sedang menyisir rambut. Oke, kita sudah mendapat kegiatannya adalah comb. Ya, menyisir, comb. Sekarang untuk membuat kalimat yang baik, kalian menggunakan subjek dulu. Pelakunya dulu. Kalian bisa memakai nama orang atau bisa juga menggunakan kata ganti. Karena dia adalah anak perempuan, kita memakai kata ganti she. Setelah itu diikuti oleh kata kerja. She combs her hair. Dia menyisir rambutnya. Kita bisa menambahkan informasi lebih lanjut menjadi misalnya, kita ganti pakai nama orang ya. Anna always combs her hair after taking a bath. Anna selalu menyisir rambutnya setelah mandi. Ya. Ini kalimatnya jadi lebih komplit ya dibandingkan tadi yang lebih simpel. Atau bisa juga kita memakai bentuk kalimat saran seperti ini. You should comb your hair before going outside. Kamu seharusnya menyisir rambut sebelum pergi ke luar. Ya, ini bentuk kalimat saran, memberi saran. Nah, silakan kalian suka bentuk kalimat yang mana, yang lebih simpel atau yang lebih komplit. Tapi Miss Tanda ingin kalian belajar untuk membuat kalimat yang lebih komplit. Oke, next. Ini gambar anak sedang memegang pipinya, sakit gigi, ya, penyakit. Tadi kalau untuk menyebut penyakit kita pakai have atau has ya. Kita bisa memakai nama sekali lagi atau pakai kata ganti. Karena ini anak perempuan kita pakai she. She has a toothache. Ya, dia mendapatkan atau dia sedang terkena sakit gigi. Nah, kita bisa membuat kalimatnya lebih komplit lagi. Mungkin kita bisa menyatakan alasan kenapa dia sakit gigi. She has a toothache because she rarely brush her teeth. Kenapa dia sakit gigi? Karena dia jarang menggosok giginya.
Atau bisa kita buat kalimat saran dari kalimat ini. She has a toothache. She should go to the dentist soon. Nah, karena dia sakit gigi, sebaiknya pergi ke dokter gigi segera. Bisa ya? Okay, student, that's our video about healthy habits. Nah, I hope you will have a healthy habit because it is important for you. Yeah. So for now, thank you very much and goodbye. Stay home, stay safe, and stay healthy. Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. Cover your sneezes or cough with tissues or sleeves. Wear masks correctly if you go outside. Keep a safe distance when communicating. Exercise regularly and eat nutritious food. Remember to stay safe and stay healthy. Maseiku Diharu.